Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada pagi hari ini dalam ibadah antar rumah. Puji Tuhan kalau hingga pada saat ini kita dilindungi oleh Tuhan, diberikan kepada kita kesejahteraan, ketentraman, sekalipun situasi dan kondisi masih belum banyak berubah. Pada pagi hari ini dalam perjumpaan kita ibadah antar rumah ini seperti yang dihimbau oleh pihak kantor kelurahan pada pagi hari ini atau minggu ini adalah minggu yang terakhir. Mudah-mudahan nanti tidak ada apa-apa sampai minggu depan kita akan dapat berkumpul lagi di gereja. Renungan pada pagi hari ini adalah renungan berseri. Dulu pernah saya sampaikan kepada kita semua mengenai masa depan orang-orang percaya, yang pada waktu itu saya bahas perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan itu memegang peranan penting, baik itu dalam segi negatif maupun positifnya. Pada pagi hari ini tema yang saya persiapkan yaitu masa depan orang percaya. Ya. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 dan 18 akan saya bacakan demikian. Amsal 23 ayat yang ke-17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bacaan ayat daripada Amsal pasal 23 ayat yang ke-17 dan 18 memberitahukan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentang bagaimana masa depan kita. Meskipun Tuhan berfirman tentang jangan khawatir mengenai hari esok, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34. Namun ayat-ayat ini tidak bertentangan dengan tema di atas. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34 itu adalah berbicara mengenai kekhawatiran. Sementara Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18 ini sepertinya Allah menjanjikan melalui firman-Nya satu kepastian. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selama kita menaruh kepercayaan dan harapan kita kepada Tuhan,
maka janji kebenaran firman Tuhan ini berlaku bagi anak-anaknya. Tidak terkecuali pada waktu hari-hari ini, kalau kita melihat situasi secara lahiriah, keadaan seperti bertentangan. Kesulitan di dalam kehidupan mencakup berbagai bidang kehidupan, baik itu usaha, baik itu kesejahteraan juga terganggu. Terlebih-lebih kalau kita tidak menggunakan pandangan secara rohani, secara benar, maka yang terjadi adalah keadaan yang sebaliknya. Keadaan yang membuat kita justru kita patah semangat. Tetapi berkali-kali setiap hamba Tuhan berbicara hari-hari ini bahwa segala situasi dan kondisi, bahkan keadaan-keadaan yang ada hari-hari ini adalah saatnya bagi kita anak-anak Tuhan untuk introspeksi diri. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 mengatakan bahwa kesusahan sehari cukup sehari. Tuhan memang menjanjikan kesejahteraan bagi kita umatnya yang percaya kepada Dia. Tetapi segala berkat dan pertolongan daripada Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya itu bukan berarti bahwa kita ini berlaku secara pasif, berlaku secara pangku tangan, ya. Tapi harus ada usaha yang dipertaruhkan di sana. Di dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu adalah mati. Jadi iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan harus dinyatakan, dinampakkan di dalam perbuatan kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan di sana manusia harus berjuang untuk mendapat upah. Jadi seperti yang saya katakan bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikuti jalur kehendak daripada Tuhan, maka pada akhirnya iman yang disertai perbuatan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Seperti pada umumnya, upah itu diberikan karena kerja keras. Ya, tergantung daripada apa yang dilakukan, yang dikerjakan. Ya.
upah diberikan kepada yang bekerja. Tetapi ketika murid-murid Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Tuhan, ketika murid-murid pada waktu itu bertanya, pekerjaan apakah yang harus kami lakukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan daripada Allah? Jawabnya daripada Tuhan Yesus kepada para murid itu, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Siapa yang diutus oleh Allah? Ya, anaknya. Datang ke dalam dunia ini atas nama Bapa, diberikan otoritas penuh. Itu sebabnya ketika para murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan di sana, inilah pekerjaan yang harus kamu lakukan, yaitu hendaklah kamu percaya. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus tentunya. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus itu dimaknai melakukan akan setiap kehendaknya. Percaya dan mengasihi Tuhan itu adalah seperti dua sisi mata uang yang harus dipercayai dan yang harus dijalani. Orang mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan itu mudah, tapi untuk melaksanakan dari apa yang dianjurkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dan kita dapat lakukan, itu perlu penyangkalan diri. Perlu penyangkalan diri, ya. mengesampaikan kehendak daripada diri pribadi dan mengutamakan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Itu namanya berjuang. Tuhan Yesus pernah mengatakan ada dua pintu, ya. Ada dua jalan. Yang satu adalah jalan yang lebar, kemudian banyak orang yang melewatinya. Tetapi jalan yang sedikit, hanya orang yang melalui atau melewatinya. Tetapi ujungnya menuju kepada hidup. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh anugerah dan kemurahannya kita memilih kepada jalan yang sempit. Maksudnya jalan sempit itu adalah jalan di mana Allah menentukan bagi kita untuk melakukannya sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Allah sendiri. Nah, ini memang tidak mudah untuk dapat menemukan serta melakukannya. Di dalam Amsal Sulaiman juga dikatakan di sana ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Jadi jalan yang harus saudara dan saya pilih sebagai anak-anak Tuhan itu adalah jalan sempit atau jalan salib. Jalan salib itu artinya mengesampingkan kehendak keinginan pribadi dan kemudian mengutamakan kehendak daripada Tuhan. Pesan daripada Rasul Paulus untuk anak rohaninya yang bernama Timotius, kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-18. 1 Timotius 1 ayat yang ke-18.
tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ternyata perjalanan orang-orang percaya sepanjang kehidupan kita semua itu adalah merupakan perjuangan. Perjuangan itu adalah sesuatu usaha yang dilakukan dengan tidak sembarangan, tidak semaunya sendiri, tetapi berfokus kepada Tuhan Yesus. Ya, saya bacakan di dalam Ibrani. Di dalam surat Ibrani, tidak saya tuliskan di dalam catatan khotbah, tetapi ini sebagai tambahan nasihat supaya bertekun di dalam iman. Ibrani pasal yang ke-12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan Yesus mengatakan, berusahalah masuk atau melewati pintu yang sempit. Karena jalan yang sempit atau pintu yang sempit hanya sedikit orang yang bisa melewatinya, dan berjuang ke sana untuk memperoleh dari apa yang diharapkan melalui perjalanan hidup, melalui pergumulan hidup yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi sebagai perjuangan. Ya. Memang di dalam kita berjuang itu tidak bersandar kepada kekuatan pribadi, tetapi semata-mata bersandar kepada kasih karunia daripada Allah Tuhan kita. Di dalam Alkitab diberikan contoh-contoh bagi kita orang-orang yang percaya berjuang untuk meraih masa depan, ya, seperti misalnya Nabi Musa. Kita dapat baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Untuk menentukan pilihan seperti Nabi Musa itu tidak gampang. Karena sejak masa bayi, masa kecil, dia ditemukan oleh putri Firaun di sungai Nil itu,
dididik, dibesarkan, diajar tentang seluk-beluk kehidupan yang ada di kerajaan Mesir. Secara manusia, agaknya seorang manusia seperti Musa sulit untuk menentukan pilihan, yaitu keluar dari lingkungan kerajaan, lingkungan istana, dan tiba-tiba keluar, kemudian hidup dalam penderitaan bersama-sama dengan umat Tuhan. Ini kalau tidak menerima perwahyuan daripada Tuhan, tidak gampang. Ya, kan lebih enak untuk tinggal di istana, serba tidak kekurangan, hidup di dalam kemewahan. Itu disebutkan oleh Musa sendiri, harta Mesir. Tetapi ketika tiba waktunya, dia harus keluar dari lingkungan kerajaan itu dan hidup berkecimpung dengan umat Tuhan, mengikuti dan ambil bagian di dalam segala kesusahan yang mereka alami. Sampai pada akhirnya Musa lah yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, ya, menuju kepada satu negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Contoh berikutnya adalah Yusuf. Yusuf diceritakan di dalam Mazmur 105. Mazmur 105 dikatakan di sana ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 22. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia, maksudnya adalah Firaun, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesar sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Cerita mengenai Nabi Yusuf, memang Yusuf dengan keluarganya itu dalam situasi dan kondisi yang lain. Musa dipilih oleh Tuhan, ditentukan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, karena memang itu adalah waktunya pembebasan, eksodus bagi seluruh umat Israel. Tetapi Yusuf itu adalah ceritanya lain. Ketika orang tuanya ada di Kanaan dalam keadaan kelaparan di sana, maka Yusuf ini dipilih oleh Tuhan untuk mendahului keluarga ayahnya Israel itu ke Mesir. Dan memang awal-awalnya itu tidak enak, karena Yusuf
dikirim ke Mesir itu tidak dengan secara tiba-tiba, tetapi melalui dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian di sana dijadikan budak, dituduh skandal seks dengan majikannya pada waktu itu sampai dia dijebloskan di penjara, sampai pada akhirnya dia dikeluarkan dari liang besi itu. Dan itu adalah yang menyuruh adalah Firaun yang memegang pemerintahan di Mesir. Jadi awal daripada pemulihan, awal daripada restorasi sering terjadi di dalam Alkitab itu dimulai dengan hal-hal yang tidak enak. Seperti Yusuf ini misalnya harus mengalami penderitaan lebih dahulu sebelum dia menjadi pemuka daripada bangsa itu, nomor 2 setelah Firaun di Mesir, dan akhirnya keluarga daripada orang tuanya, seluruh anak-anaknya dibawa ke Mesir dan turut menikmati kesejahteraan yang diberikan oleh Tuhan melalui Yusuf. Contoh yang terakhir adalah Ayub. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 sampai 12. Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Cerita tentang Ayub tidak asing bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu riwayat awalnya daripada kehidupan Ayub, serba tidak kekurangan, tetapi dia harus mengalami ujian di dalam hidupnya. Ketika iblis itu datang kepada Tuhan, mengatakan, ya lumrah Tuhan, Ayub dalam keadaan seperti itu bersukacita di hadapan Tuhan. Tetapi coba cabut apa yang dia miliki daripadanya, maka Ayub akan mengutuki engkau. Tapi kitab Ayub membuktikan bahwa sampai kehilangan segala-galanya, Ayub ini tetap sabar. Ditinggalkan oleh istrinya, kemudian anak-anaknya mati seketika ketika mereka mengadakan pesta. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, dari kesemuanya ini Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Hanya ketika sahabat-sahabatnya datang kepadanya yang sebetulnya harus menghibur keadaan Ayub yang mengalami ujian yang sedemikian rupa, tetapi malah tidak demikian. Sahabat-sahabat dari Ayub, ya, Bildad, Sofar, dan lain-lain itu tidak menguatkan imannya. Tetapi yang dikerjakan oleh mereka justru menghakimi Ayub. Baru setelah Ayub bertobat kepada Tuhan, menyadari bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penguji. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi,
karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ini yang dialami oleh Ayub ketika dia menyadari keadaannya yang sebegitu rupa, ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, tetapi dia tetap punya harapan, tetap punya kepercayaan kepada Tuhan bahwa Allah sanggup memulihkan kehidupan Ayub, sementara Ayub tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Hari-hari ini seperti kita ketahui, banyak orang-orang percaya, baik itu sebagai jemaat Tuhan biasa maupun sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagian barangkali bertanya-tanya di dalam diri pribadi mereka, kalau Allah itu sebagai penjaga, kalau Allah itu sebagai pemelihara, apalagi kalau Tuhan itu sebagai gembala kita, mengapa hal ini yang saya maksudkan adalah situasi dan kondisi yang hingga sampai pada hari ini belum juga ada tanda-tanda jalan keluar, bagaimana kita keluar daripada masa-masa yang sulit yang disebabkan oleh virus pandemi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita memberikan penilaian atau mencap bahwa apa yang terjadi hari-hari ini, barangkali Tuhan sudah mulai mengendor akan kasih setianya kepada kita. Jangan sampai hal ini terjadi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau memang kita belum mengetahui secara persis apa masalah yang terjadi sehubungan dengan hari-hari yang kita alami sekarang ini, kita berdiam diri. Ya, seperti Ayub, ya, dia tidak berdosa dengan bibirnya, sekalipun dia masih harus bertanya kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan apa yang menjadi masalah di dalam hidupnya bersama-sama dengan keluarganya, sehingga dia dipisahkan dengan harta bendanya. Tetapi ketika dia menemukan jalan keluar, bahwa Tuhan bukan hanya pemberi berkat, Tuhan tidak hanya memberikan pertolongan, Tuhan tidak hanya memberikan perlindungan bagi kita, tetapi Tuhan sering berlaku bagi kita sebagai penguji hati. Mari justru melalui saat-saat kejadian yang seperti ini, kita mawas diri di hadapan Tuhan, tidak menganggap salah kepada Tuhan, tapi kita berdoa minta hikmat kepada Tuhan dengan harapan supaya wabah yang terjadi hari-hari ini segera dilalukan oleh Tuhan. Itu saja, karena itu yang dapat kita minta, daripada kita mengomel menggerutu di hadapan Tuhan dan akhirnya justru tidak lebih cepat mendapatkan penyelesaian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa minggu depan, kalau tidak ada berita susulan dari pihak pemerintah, khususnya
dari kantor Kelurahan Kupang. Kita akan jumpa pada hari Minggu yang akan datang, beribadah di gereja dengan protokol yang harus dapat kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, bahkan sangat baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun yang kami alami. Sebagai Bapa yang baik, Engkau tidak hanya menyediakan bagi kami segala berkat dan pertolongan, tapi terlebih daripada itu, Engkau berlaku bagi kami sebagai penguji hati, penguji iman. Maka dikatakan oleh Ayub, sekiranya ia menguji, maka ia akan timbul seperti emas. Kami percaya Tuhan, bahwa melalui wabah yang terjadi hari-hari ini, Engkau sedang mengerjakan bagi kami penyaringan. Apakah kami tetap percaya kepada Engkau, bukan karena berkat-berkat-Mu, bukan karena pertolongan-Mu, bukan karena hal-hal yang ajaib yang masih tertunda di mata kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sebagai Bapa yang baik, Engkau menghendaki supaya kami memiliki kehidupan rohani yang mutunya lebih tinggi lagi, seperti emas yang diuji kemurniannya di dalam api. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para yang menangani bidang kesehatan, para dokter, para perawat, dengan jajarannya yang tidak sedikit mereka menjadi korban karena pandemi yang terjadi. Engkau berkati mereka, keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga. Kami mohon agar Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terlebih daripada itu, hati yang penuh dengan ucapan syukur, bahwa segala semuanya yang terjadi tidak terlepas daripada pengawasan, pengawalan, dan perlindungan yang daripada Engkau, terutama anak-anak-Mu yang menaruh harap hanya kepadamu. Cukupkan kebutuhan kami sehari-hari Tuhan. Apapun yang kami alami, asal ada makanan dan minuman, cukup bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekarang demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah bagi kami sidang jemaat-Mu anugerah damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, berkat rohani di dalam surga yang memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menjanjikan adalah Allah yang setia, maka Dia juga berkuasa untuk menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.